Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub. Amin. Ini masih pada kuat apa enggak ini? Hah? Bu, masih kuat Bu? Siap sampai jam berapa Bu? Hah? Habis maghrib. Taghfiru biha adh-dhunub, amin. Wa tafuku bihal usub. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal. Yang saya muliakan kepada para habaib, anak cucu dari Hadratur Rasul, insyaallah majelis ini mudah-mudahan dengan keberkahan dihadiri mereka para habaib, kita meyakini majelis ini dihadiri oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita keluar dari majelis ini mendapatkan berkah dari baginda Nabi besar Muhammad. Kita doakan para habaib kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau-beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada guru kita, pimpinan pondok pesantren Nurul Imdad, Kiai Haji Muhammad Nuruddin HS. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat, zahiran batinan, linafil Islam wal muslimin. Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan segala hajatnya, Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah yang mampu meneruskan perjuangan beliau, amin ya rabbal. Dan tak lupa yang saya muliakan juga guru kita Ad-Dai ilallah Kiai Haji Aminuddin Arsyad yang telah memberikan nasihatnya tadi kepada kita. Kita doakan juga beliau panjang umur, sehat wal afiat ya rabbal. Hadirin Bapak, Ibu, begitupun juga para panitia, para santri Kampung Maung. Iya benar. Hah? Kampung Mauk. Ya, Mauk. Pantesan kayak Mauk kabeh sing hadir. Mauk apa sih artinya Mauk? Mudah-mudahan insya Allah dengan keberkahan majelis yang mulia ini, kita keluar dari majelis ini segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita dikabul oleh Allah, segala hajat kita dikabul oleh Allah, dijadikan anak-anak kita anak yang baik, anak yang bakti kepada kedua orang tua, anak yang soleh, dan kita keluar dari majelis ini insya Allah dimasukkan golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah saya tidak akan panjang lebar, Bu. Bu, kita kamarana dibubar saya. Bu, ini udah jam 12:30 kurang sejam. Insyaallah setengah jam we tong lila teuing. Karena pertama saya masih ada acara, jujur. Ieu mah jujur. Masih aya acara keneh. Setting teh asup-asup. Ya, masih ada acara. Insyaallah habis ini saya masih ada acara ngisi di Kampung Cikasur, Kecamatan Cigoyang. Karena kasaleuri. Serius ngomong dengekeun. Kampung Cikasur, Kecamatan Cigoyang, Kabupaten teu nyaho. Sare-sare. Ya Allah, sebenarnya sudah sangat cukup acara ini. Sudah sangat cukup. Tadi kita isi dengan pembacaan maulid. Kita isi juga dengan tahlil. Berdoa bersama, bermunajah. Begitupun juga diisi oleh tausiah guru kita Al-Ustadz Aminuddin. Sebenarnya kalau kita mau mengamalkan sudah sangat cukup. Tapi sedikit saja insya Allah saya akan menambahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya Rabbal. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mana bannernya? Oh, aslinya disuruh di situ berdirinya. Hah? Enggak, jangan. Nanti jauh ke kolam kan enggak lucu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang mulia ini kita bersama-sama memperingati, mengingat peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad, yang mana peristiwa Isra Mi'raj ini tidak akan pernah bisa diterima oleh akal. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang di luar akal manusia, di luar adat kebiasaan. Karena itu orang mau ngegerung semuanya kabeh. Orang lauk lagi. Jika lauk kabeh ibu-ibu yang lari. Orang mau, betul. Bapak-bapak santri semua, ibu-ibu yang hadir di tempat ini merayakan peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad, menandakan berarti yang hadir di tempat ini adalah imannya luar biasa. Amin. Bapak-bapak nak kabeh soleh. Amin Pak. Mau dibilang soleh, doakan soleh teh omong. Amin. Pak, kalau ada orang yang berdoa, Bu, kita nih yang mengamini, kata ulama harus ilhah. Tahu ilhah? Tahu? Mana santri? Santri, tahu ilhah? Tahu naon? Ilhah. Ilhah itu Pak Bu, kita ketika mengucapkan aminnya itu benar-benar minta sama Allah. Benar-benar harapan ingin doa diijabah oleh Allah. Ya mah tadi didoakan, amin bapak-bapak komo. Nges amin lah. Amin. Yang semangat kalau ada yang doa amin. Amin. Itu yang semangat. Usah kalian aing ngahudangkeun sepenting. Mana kedeung di final Chelsea jeung Liverpool. Piala naon tah poho deui. Amin Pak. Ibu-ibunya yang hadir di tempat ini ibu-ibu solehah semuanya.
Karena memang inilah wanita soleh memakai jilbab, menutup beneran Bu, punten Bu, punten. Di kompleks sabelah mah Bu, make pakaian nu kieu teh ngahadiran ceramah hungkul. Kompleks sabelah. Ieu ge sarua kompleks sabelah. Hadir pengajian ibu-ibu kos nu dandanna ciga ustadzah. Balik ka imah ciga Tarsan. Kabeh dialung-alungkeun Bu, ke pasar pakai jilbab insya, ke musola, ke masjid hadir majlis taklim pakai jilbab insya, nengokin mertua pakai kondangan pakai duit, kondangan mah jilbab wae. Terus karena itu ulama memberikan kita ultimatum. Faman angkarol isra faqad kafar. Siapa orang yang tidak percaya, ingkar terhadap Isra-nya baginda Nabi besar Muhammad, faqad kafar, maka dia dihukumi kafir. Kenapa? Karena siapa orang yang tidak percaya kepada Isra-nya baginda Nabi Muhammad, berarti dia tidak percaya kepada Al-Quran. Jangankan 30 juz, jangankan satu surah, jangankan satu ayat, satu kalimat, bahkan setengah kalimat, bahkan satu huruf, kita ragu terhadap Al-Quran. Dan salah satu kemurtadan ketika kita ragu kepada Al-Quran menyebabkan murtad seorang muslim, keluar dari agama Islam jadi kafir. Seorang mukmin keluar dia dari agama kemukminannya, naudzubillah menjadi murtad, naudzubillahi min. Amin. Oleh karena itu yang perlu kita ingat, naon di tukang seserian ganeng. Woi, jomblo abadi. Ngecing karawin kabeh lah. Amin sih teh. Doakeun kawin mung sih mah. Yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah. Yang udah nikah mudah-mudahan. Bapak-bapak punya. Lain Habib ngadoakeun bapak-bapak. Si jagoan nikah lagi. Balik mah paling langsung ditonyok ku pamajikan. Kos tuh nikah lagi. Sampai mana tadi aing poho deui itu? Sampai mana, Bu? Mana? Oh, itu tuh di tukang ngobrol wae aing. Oleh karena itu, peringatan peristiwa Isra Mi'raj jangan hanya sekedar ngumpul, duduk, ketawa-ketawa, pulang gak ada hasilnya. Kita harus ingat apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW setelah beliau Isra Mi'raj adalah sholat. Dan sholat ini perlu kita jaga, ilmunya perlu kita pelajari. Sholat ini adalah satu kewajiban, tidak boleh tidak bagi siapapun. Madama akluhu sabitan, selagi akalnya sehat, selagi akalnya waras, walaupun fisiknya sakit tetap wajib Beb, naon? Saya kan lumpuh, teu bisa lempang. Emang wajib sholat? Tetap wajib sholat. Terus kumaha Beb cara sholatna? Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah tidak pernah memberatkan kepada hambanya selagu ibadah kepada Allah. Ngahalangannya kada banget aing sih ya. Ada harapan. Aya anu ngaganggu tadi. Sugan kudukun sugan ya anu ngagerakeun supaya kada banget aing gitu. Loba dukun sugan di dieu. Loba teu. Aing sin dipelet ku orang diunggul ya. Naon? Atuh di goblok.
Sugan. Sampai mana tadi? Ayah udah nggak ganggu teh. Hah? Sholat. Beb, ieu lumpuh ieu teu bisa lempang beb, wajib sholat, wajib. Kumaha carana? Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. La yukallifullahu nafsan illa wus. Allah tidak pernah memberatkan kepada kita selaku hambanya dalam beribadah kepada Allah. Dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad mabniun alal musamahah, ringan, gampang, gak pernah nyusahin umatnya. Saya lumpuh bib, gak bisa berdiri. Terus gimana cara sholatnya? Duduk sholatnya, betul. Bib, saya udah bisa duduk sholatnya. Berbaring sholatnya. Bib, tuh bisa berbaring sholatnya. Terlentang sholatnya. Bib, tuh bisa terlentang sholatnya. Pakai isyarah kepala maksudnya, maaf. Pakai isyarah kepala membayangkan gerakan sholat. Kalau kepala hati tidak bisa lagi membayangkan sholat, berarti eta jelema modar. Waktuna di sholat ngarana Pak Mo ke Gim O. Naon deui eta bahasa Sundana? Paeh, modar, kejer, isdet, game over, naon deui bahasa Sundana? Hah? Pupus mah sopan teuing keur utara salat mah. Hah? Nu jelas ngomong teh. Ieu si Afgan aya di dieu. Mantap. Selin. Eta nu koneng seuri deui. Jadi kada kasih Afgan ge nyambung deh. Jadi barometernya itu bukan fisik tapi akal. Benar nggak? Betul. Sekarang ada di luaran sana maaf. Makan doyan, minum doyan, tidur nyenyak. Maaf kayak wong edan. Orang gila. Anu gelo teu wajib sok. Orang gila tidak wajib sok. Pak, ngopi. Meneng baik. Bu, ibu kalau punya suami gak pernah sholat secara tidak sadar, berarti setiap malam ibu dipeluk orang lebok sih ya. Benar tuh. Pak, bapak punya istri tara sholat, berarti bapak secara tidak sadar setiap malam meluk orang jamaah yang hadir di tempat ini masih banyak yang meninggalkan sholat, berarti jamaahnya jamaah anu ceramah oge sia tong dilanjutkan ku aing bro. Heungeus kena itu nanaon urang mah emang gelo kabeh, bener teu? Bener. Masyarul muslimin wal muslimat anu galelo rahimakumullah. Datung geus kapalang gelo aing. Disebut gelo kesel. Karek aing ceramah disebut gelo ke orang mauk. Macem-macem gue. Hah? Orang gila gak wajib sholat, ya Allah. Beb, terus gimana ini Beb? Kalau saya akal sehat, badan sehat. Terus, tapi saya gak pernah sholat kunaon, males. Oh berarti jelema setan. Nyawa setan. Berbentuk manusia. Apalagi kita ini punya musuh ngaranna naon setan. Pak, setan. Nyawa setan. Pernah ningali setan? Tong ningali ka aing. Ningali setan juga. Ieu sugan cenah ku aing. Bu, setan, Bu. Eta setan lu hebatna luar biasa. Teuing ieu mah geus dituna aing gerak sorangan. Padahal setan
pernah ibadah di dalam surga selama 80.000 tahun. Setan, dia pernah memegang kunci selama 40.000 tahun, kunci surga. Setan pernah menatar para malaikat selama 20.000 tahun. Jadi dosen malaikat lain jadi dosen pusli deui. Tapi kunaon eta si setan, si iblis sampai disebut oleh mereka penduduk langit, setan itu zahid, zuhud, setan itu abid, ahli ibadah, rukuk, sujud kepada Allah di dalam surga 80.000 tahun, memegang kunci surga 40.000 tahun, 20.000 tahun, menjadi dosennya para malaikat. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala murka mengusir si setan dan iblis dari surga? Karena ada sesuatu hal yang menyebabkan itu terjadi. Apa itu? Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Leuleus ya mah. Naon teh? Ale-ale minuman naon teh? Sia dieu geus deukeut awewe maju sia. Ale-ale. Orang mau cek urang mah zikir Allah ngeunaheun imah ale-ale. Si goblok. Hareudang ge. Wa idz qala rabbuka lil malaikat, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk langit, para malaikat dan syaitan atau iblis untuk sujud kepada Adam. Padahal sujud di sini adalah penghormatan, bukan sujud sama seperti kita sujud kepada Allah. Hormatlah kalian wahai penduduk langit, baik malaikat ataupun iblis kepada Adam. Fasajadu, semuanya mereka sujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Iblis kunaon sia mung sujud, mung hormat ka Nabi Adam. Wahai Allah, ya Rabb, Adam tina tanah, aing tina api. Aing leuwih hebat ti Adam, eueuh kamusna api sujud kana tanah. Hati-hati punya sifat seperti ini, sombong, merendahkan orang lain. Inaun cai deui kenae lah. Asal tong cai eta we, sarokeun jeung lauk aing. Nah, sia teh ngomong ke nasi goreng. Sia geus ale-ale ayeuna ngenta nasi goreng. Aing ge can dahar. Matakan ngamuk kieu ge. Nyatu we pana tiap hari modal aja kana jelema. Si iblis sombong, gak mau hormat. Subhanallah. Padahal iblis ibadah dalam surga 80.000 tahun, memegang kunci surga 40.000 tahun, menatar malaikat 20.000 tahun. Ternyata sebenarnya dari zaman dulu Allah sudah memerintahkan penduduk langit dan surga untuk hormat kepada nur baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa sih iblis, setan itu bisa diusir dari Allah? Karena ada sesuatu yang prinsip di situ, sesuatu rahasia yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalam Nabiullah Adam, di tubuh Nabiullah Adam ada nur baginda Nabi besar Muhammad. Ini yang membuat Allah murka kepada iblis, tidak mau hormat kepada nur baginda Nabi Muhammad. Dari dulu Allah sudah perintahkan untuk hormat kepada nur baginda Nabi Muhammad, untuk mengagungkan nur baginda Nabi Muhammad, untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad, untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Dan kita semuanya perintah itu sampai saat ini masih terjadi. Kita maulid, simtud duror, mahlul qiyam, berjanji, sholawatan, membaca salam kepada Nabi Muhammad SAW. Itu semua adalah perintah Allah. Hormatlah kepada nur baginda Nabi Muhammad, agungkan baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mengagungkan baginda Nabi Muhammad, sehingga kita ikut barisan bersama para malaikat masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Oke lah, jam baraha yang 2 menit deh, jam 12 pas.
Biasanya jam 12 pas 00 jadwalnya Habib Salim nginum susu. Lamun panitia ngarti biasana dipangmawakeun. Jam 12.00 kaluhur. Geus cicing sia cicing. Bu. Tah kitu kahalareup. Pak. Kalau kita waktu subuh kadang-kadang sok diantara orang jujur. Kadang-kadang kita ngedenger tahrim, ngebangunin. Tapi kadang-kadang tidur lagi subuh sampai kita lewatin gak sholat. Ketika dikumandangkan di desa Mauk at-tahrim. Tahrim heula kedeung. Assalatu wassalamu alaik. Beak suara aing. Era aing. Allah ini suara udah habis sih, sisa beneran. Kemarin 3 hari di Indramayu, siang baru nyampe istirahat sampai sore, sekarang langsung ka dieu. Ya Allah Pak, di imah Pak, amplop sampai 2 karung pinuh. Can dibukaan eta tingkah mana eusina eta. Masya Allah. Naon sih teh? Wassalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Kuat sih teh aing lain. Assalatu wassalamu alaik ya Allah. Padahal itu tahrim ngeunaheun. Tapi lamun dimauk biasana. Dimauk. Ngahudangkeun subuh teh kadang-kadang lolobana aki Insyaallah. Ieu nu muda kamarana coba mun subuh tong aki-aki wae pan karunya api-api mah seueun tua. Ngomong ge geus teu jelas ini mah ini sia. Kadang-kadang pan mun aki-aki mengahudangkeun urang mau kumaha coba. Ieu panitia geus nyaho. Berarti lamun jan 12 kaluhur Habib Salim biasana nginum Bismillah. Jadwalna ada kumaha deui atuh. Seuri sih. Bismillahirrahmanirrahim. Minum Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Jam baras sih ngomong ngaco ki aing. Jam 12 sudah tutup ya. Lanjut. Ini capek enggak nih bapak-bapak, capek enggak? Bu, capek enggak Bu? Nya henteu diuk wae tata di didinya. Orang mauk lamun ngahudangkeun subuh kumaha coba? Ya hayu. Ya qayu. La ilaha illa ansya. Eta mik lamun dideuleu basuh ku edejigong. Bafa. Pan geus kolot mah teh jelas bener teh.
hudang, hayo hudang, enggak subuh. Hudang gerak kacarai, geus kacarai masare di gitu nanaon. Pikun aki-akina merenang. Insyaallah. Tapi kalau yang ngebanguninnya assalatu wassalamu alaik. Hudang. Ya Allah, nikmat banget, enak gini suara. Langsung ke masjid ningali, oh si eta balik di molor di mana si goblok. Padahal waktu subuh membangunkan kita, tapi kadang-kadang tidur baik. Kita tidak tahu seperti apa susahnya baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan sholat 5 waktu. Sampai di akhir umur hidup beliau, yang beliau ucapkan adalah as-salah, as-salah, as-salah. Kenapa? Karena beliau takut ngelihat umatnya mereka putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa orang yang tidak pernah sholat berarti dia memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Ketika subuh syaitan menggoda kita sampai ada 3 ikatan dalam diri kita. Kaki kita diikat, leher kita diikat, pinggang kita diikat. Sampai syaitan dan iman rebut. Syaitan ngajak kita molor, iman ngajak kita sok. Setan iblis ngajak orang sare, iman ngajak orang sok. Sholat. Cek si setan teh. Hudang si teh tong sare wae. Molor. Kata setan tuh hudang buru si teh bangun. Cek si iman. Hudang sholat. Cek si setan nges molor ngeunah. Cek si iman hudang bangun. Selamat pagi cekgu. Karena Upin Ipin budak aing nonton Upin Ipin wae aing jadi kena. Eta lamun cek iman. Tapi lamun cek setan malah dielus-elus. Molor. Tidurlah. Hah? Sudah tidur? 2-3 kuda berlari, ayo tidur sampai pagi hari. Eta setan jarjib ngaranna eta. Tapi kalau iman itu ngajak kita bangun, ngajak kita sholat, setan ngajak kita tidur. Kata itu, ya Allah, ini orang kampung mauk nih. Kata iman orang kampung mauk, kalau subuh ayo bangun, sholat. Kata setan aja turu, kata iman ambil sejadah. Kata setan ambil selimut, ambil sejadah, ambil selimut. Tapi karena orang kampung mauk adalah orang-orang beriman, amin. Diambilnya sejadah, dipakai selimut, molor deui. Tong amin wungkul sih aku aing nyaho aing beungeut-beungeut kula rieu mah. Karena itu ayo, kalau kita ingin membahagiakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai di antara kita ada yang meninggalkan sholat. Insya Bu, Ibu. Assalamualaikum. Halo. Hai. Kalau saya manggil hai, ibu halo. Kalau saya halo, ibu hai. Assalamualaikum Bu. Halo. Hai. Masih bangun. Bu. Jangan lupa follow Instagram atas nama Habib Salju. Itu naik yang cerik. Nyanyi geus, ceramah geus irah naik net. Bu. Ibu punya suami kan kerja, bener nggak? Suami ibu kerja tuh sih? Nganggur. Mudah-mudahan insya Allah suami-suami ibu yang belum dapat kerjaan yang halal yang barokah, mudah-mudahan diberikan pekerjaan yang halal dan barokah. Diberikan usaha yang berkah, usaha taninya berkah, usaha jualannya berkah. Bu, kalau ibu punya anak,
belum maju usahanya gampang. Suruh jualan bakso keke maju sorangan. Bu, ibu kalau suami masih tidur waktu subuh jangan lupa bangunin. Bu, bangunin. Bu, bangunin. Bu, bangunin. Bu, bangun. Jangan kayak bangunin kucing ya. Iya masalah kiker saya hudang saya teh molor wae goblok. Geus subuh molor sia mah. Jangan. Bu, hudang kena lalaunan. Benar Bu? Banguninnya pelan-pelan kasihan masih capek. Pah, gitu nganggil tuh papa. Ibu colek-colek tak jidatna dah. Pah, papa bobo aja ih. Papa jangan bobo terus, udah subuh Pak, bangun, bangun. Kalau sini nggak bangun-bangun Bu, turun ke hidung. Bangun Papa, kebo ih. Hudang Papa, hudang. Hidung nggak bangun, turun ke dagu. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Gak bangun juga turun ke dada. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Gak bangun juga ibu turun ke perut. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Gak bangun juga. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Untuk urusan itu bapak-bapak pasti si goblok kompak. Seri aing tuh. Jam berapa ya bentar. Santri susurian sih. Ini mudah-mudahan murid-muridnya Ustadz Nurdin ini dijadikan murid-murid yang bermanfaat untuk agama Islam. Dijadikan ulama yang membahagiakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Robbal, apalagi di sini ada kholnya Imam Syafi'i. Kalau saya berbicara tentang Imam Syafi'i, wah panjang. Alhasil ringkas cerita, Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Seorang ulama yang ada di hatinya baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Suatu saat guru beliau Imam Malik bin Anas, beliau pernah bermimpi Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya gurunya Imam Malik, beliau mengatakan mimpinya itu, saya bermimpi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadaku, baligh salami ila Syafi'i Muhammad bin Idris, sampaikan salamku kepada Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Dari cerita ini berarti Al-Imam Syafi'i berada di dalam hatinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita akan dikumpulkan bersama Imam Syafi'i. Amin. Ya Rabbal. Kembali lagi kepada ibu-ibu. Bu, bangun. Bangunin. Benar tuh? Sia sok salawat tara. Sok salawat tara. Ku aing lamun ngabohong didoakeun sia ieu. Sia kabehnya ku aing dibejaan geus eureunan tong main ML we geus eureun. Geus tong main ML we sia. Sia sajam, 2 jam, 3 jam, 5 jam gak pernah sholat main ML wae. Percuma sia bertahun-tahun main ML tetep epic abadi. Blok. Sia ek make Jilong, make Badang, make Johnson, make Laila, Kadita terserah. Pokoknya sia bakal epic abadi geus eureun. Ganti PUBG. Blok. Entong. Eureunnan. Bapak-bapak saruana kadang-kadang main orai-oraian we teu eureun-eureun. Ibu-ibu saruana enggeus Bu, di dapur tuh masak sambil sholawatan. Imam masak sambil tiktokan goyang. Nges. Masya Allah, karena itu ayo.
Jangan sampai kita ninggalin guru saya ada ilallah Al-Habib Abdurrahman ibn al-Imam Al-Hafidh Al-Musil Al-Kutub Al-Muhaddis Al-Habib Abdullah ibn al-Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Al-Qadir min Ahmad bil-Fiqih Atalallahu umroh fi sihatin wa afiyah. Berwasiat kepada kita para santrinya, para muridnya, siapapun yang dekat dengan beliau, jangan sampai ada di antara keluarga kita yang ninggalin sholat. Kenapa? Bisa Anda cek. Kenapa rizki kita seret? Pasti ada di antara kita ninggalin sholat. Istri, ibu sholat, anak sholat, suami gak pernah sholat, berarti suami yang membuat rizki ibu seret. Bapak sholat, anak sholat, istri gak pernah sholat, berarti istri bapak yang membuat rizki bapak seret. Bapak sholat, ibu sholat, anak gak pernah sholat, berarti anak yang membuat rizki kita seret. Na'udzubillahimin. Pak, Bib, lalu bagaimana dengan saya, Bib? Jauh di masjid, jauh di musola, terus kumaha sholatna tenanaon Pak di rumah oke, tapi kudu jamaah jeung istri. Nikmat Pak kalau kita sholat jamaah istri dan anak. Bapak jadi imam, suami istri di belakang, anak kita yang paling kecil di belakang. Ketika bapak-bapak jadi imam, Allahu Akbar. Istri kita di belakang, Allahu Akbar. Anak kita yang paling kecil, Allahu Akbar. Iya kan? Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu ngelihat anak kita ini nyamperin kita langsung cium tangan, nikmat. Ketemu suami istri, istri langsung cium tangan kita. Ya Allah, nikmat Bu. Halo, hai. Kalau mau nyari pahala di rumah nggak usah jauh-jauh. Maaf Bu, maaf Ibu. Sekali nyium suami ibu seperti Hajar Aswad. Ibu tahu Hajar Aswad artinya hajar batu, aswad hidang. Kalau suami ibu pulang kerja mau masuk rumah, ibu langsung ya Allah batu hitam datang. La ilaha illallah, malah ketawa langsung ibu. Masya Allah. Nikmat Bu. Apalagi baca Quran, Nabi Muhammad SAW beliau berpesan kepada Zayyinu buyutakum bisolah wa tilawatil. Hiasi rumah kita itu dengan solat-solat sunnah. Wa qiraatil Quran, dan baca Al-Quran di dalam rumah. Bahkan ulama mengatakan, saya belum pernah menemukan satu rumah yang di dalamnya rizkinya seret, rizkinya sempit, di dalamnya dibacakan Al-Quran. Belum pernah menemukan rumah di dalamnya dibacakan Al-Quran, rizkinya sempit atau seret, belum pernah. Bisa jadi ini salah satu penyebab rizki kita tidak lancar, tidak berkah, sempit. Di rumah tidak ada bacaan Al-Quran. Baca Bu. Ibu kalau malam Jumat Bu, ibu malam Jumat, Bu. Ibu kalau malam Jumat baca Yasin, baca Kahfi, betul? Baca Yasin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Suami ibu masuk dalam Shadaqallahul Azim. Itu istri yang peka. Ibu lagi baca Yasin enak-enak, punya anak bayi masih kecil. Yasin wal Qur'anil Hakim. Gak apa-apa Bu. Itu ambil itu anak, kenalkan di telinga itu ayat-ayat Al-Quran. Agar masuk ke dalam hatinya ayat-ayat suci kalamullah. Ketika ibu sedang nikmat membaca Yasin, masukkan itu anak ke dalam mukena, set, lep. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim. Astagfirullahaladzim. Aduh, kaget aing. Bu, kaget nggak? Ini kaget orang digigit, nyeri atuh dah. Cek baru cek orok teh, ya aing nyusup belah mana pala rewek kieu hareudang. Masya Allah. Bu, baca Qur. Pak, baca Qur. Tadi Ustadz Nurdin guru kita
Yang lagi rame sekarang ngebahas apa itu? Si Menteri Agama, aduh sangaran aing teu wauh tah hayang nyaho. Menyamakan apa? Adzan dengan apa? Hah? Adzan dengan suara. Bingung aing. Teuing aing rejim zaman ayeuna mah asa teu jiga rejim baheula. Rejim ayeuna mah Menteri Agama teh asa galah roblok sia. Asli saencana abri jadi Menteri Agama ayeuna aing teu nyaho eta Menteri Agama saha. Ting maca kitab ting bisa ting teh eta Menteri Agama. Adzan, ya Allah. Ini orang enggak tahu perjuangannya adzan apa? Nabi Muhammad SAW beliau saat ingin mengumumkan ibadah sholat 5 waktu kepada umatnya bagaimana caranya bingung. Sampai ada para sahabat memberikan saran kepada beliau, ya Rasulullah bagaimana kalau kita bunyikan lonceng? Tidak, lonceng adalah kebiasaannya orang Majusi, lonceng adalah kebiasaannya orang Nasrani. Ya Rasulullah gimana kalau kita nyalakan api ketika menyuruh mereka untuk sholat? Tidak, api adalah kebiasaannya orang Majusi. Ya Rasulullah bagaimana kalau kita menyalakan apa satunya itu? Lonceng, api, trompet. Trompet adalah kebiasaannya orang Yahudi. Wah, itu si Yahudi sih ngaranna. Ganti sia teh naon ngaran Yahudi. Oh. Tapi akhirnya para dua sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah bin Zaid, kedua ini bermimpi. Di dalam mimpinya itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala adzan diajarkan dari awal sampai akhir, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku semalam bermimpi adzan dari takbir Allahu Akbar asyhadu diajarkan sedikit demi sedikit. Sayyidina Umar bin Khattab saat itu sedang duduk. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah semalam juga sama. Aku mimpi sama dengan Abdullah bin Zaid ya Rasulullah. Akhirnya dijadikanlah adzan ini untuk mengumandangkan. Untuk kita melaksanakan sholat. Sayyidina Bilal beliau pun adzan. Bahkan ketika Fathu Mekah. Beberapa ribuan para sahabat memenangkan Fathu Mekah. Sayyidina Bilal naik adzan. Bahkan ketika Masjidil Aqsa dahulu pernah dikuasai oleh orang kafir. Akhirnya orang-orang muslim bisa merebut kembali. Setelah mereka merebut kembali Masjidil Aqsa, dikumandangkan adzan. Kenapa? Jangankan di dalam kita melaksanakan sholat, kalau ada kebakaran saking hebatnya, adzan harus ada adzan kalau ada kebakaran. Bahkan ketika kita terkena musibah, baik hilang harta ataupun apa, disunnahkan adzan. Anak lahir disunnahkan adzan, telinga kanan kiri qomat. Bahkan kadang-kadang di rumah kita tahu-tahu aya olar warna hidung di jero imah, disunahkan adzan. Kenapa? Karena di dalam adzan ada tauhid, betul? Di dalam adzan ada perintah salat yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat manusia, betul? Di dalam adzan ada kalimat perjuangan ketika mereka para habaib, para ulama, para tokoh nasional, para santri-santri ketika memerdekakan Indonesia yang dikumandangkan oleh para ulama, tokoh nasional adalah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar untuk menyemangatkan jihad saat itu. Kalimat takbir Allahu Akbar. Takbir ada sia cicing. Takbir. Wahai Menteri Agama, dengekeun ku ceuli sia. Tok kadenge bi baik teu ningali heunggeus syukur kumaha sia. Ini adzan, bahkan adzan Bu. Adzan adalah yang mengingatkan mereka para sahabat ketika Nabi Muhammad SAW meninggal. Adzan ini luar biasa. Tidak pantas disamakan dengan, ya Allah, gak pantas saya ngomongnya juga. Gak pantas. Sampai Ustadz Nurdin tadi nangis mengajak Allah. Mudah-mudahan insya Allah lah tara robat bener deh. Cing benang hidayah lah aing lieur. Da dilaporkeun, da pasti diantepkeun, teu dilaporkeun. Ya yang penting mah usaha we bener deh. Bener. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Geus sakitunya capek dan jam 12:30 cigana. Tuh, sia subuh bisi kaberangan. Ya, mudah-mudahan insya Allah apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Khususnya untuk saya pribadi, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan ya. Maafin ya, Pak. Bu, maafin Bu. Bu, maafin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti bareng-bareng. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.